Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode yang kedua dari seri Kasih Allah, Seng Ada Lawan, akan berjudul Kesempatan Terbatas. Walau kasih Allah itu jangkauannya tidak terbatas, seluruh umat manusia sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Semua orang yang ada di muka bumi ini menjadi sasaran jangkauan daripada kasih Allah. Kasih Allah memang universal, tetapi kasih Allah itu ada batasannya. Loh, apa maksudnya Pak? Bukankah kalau jangkauannya luas berarti dia tak terbatas? Kenapa tiba-tiba ada batasan? Ya betul, kasih yang universal, tidak diskriminatif ini bila ditolak atau disepelekan atau disangkal oleh manusia, maka kasih itu akan berubah menjadi kebencian. Berarti pada satu titik nanti Allah bisa membenci orang fasik karena mereka menolak kasih Allah. Apakah ini ide saya? Tidak. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Karena pemazmur mengambil perspektif Allah bahwa Allah membenci orang-orang yang menolak firman Tuhan, menolak kebenaran Allah, menolak kasih Allah, dan hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dusta. Maka dia pun percaya. Maka dikatakan, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Wah, luar biasa. Jadi di sini kasih Allah itu memang akan menjadi kebencian bila orang-orang itu menolak kasih Allah sehingga mereka akan menjadi sasaran murka Tuhan. Itu yang disebut dengan terbatas. Terbatas bila dia berubah untuk dia ditolak, dia disepelekan, dia dianggap remeh, dia dibenci, dia ditertawakan seperti orang ateis yang berkata tidak ada Allah, tidak ada kasih Allah, atau membuat mereka mengubah kasih Allah itu menjadi sekedar sebuah mainan lelucon. Perkara Kristus itu menjadi sebuah lelucon, maka itulah yang kemudian akan berubah menjadi kebencian. Allah membenci orang-orang fasik. Yang kedua, keterbatasan atau kasih Allah yang terbatas itu berarti terbatas di dalam waktu. Kasih Allah itu temporer. Kasih Allah yang menyelamatkan, yang telah ditentukan lewat Kristus Yesus dengan pribadi dan karyanya, memang ditujukan kepada semua manusia. Tetapi sifatnya terbatas. Hanya berlaku pada waktu manusia itu hidup di dunia ini. Bila dia sudah mati dan dia tidak percaya. Jadi pada waktu dia mati, dia tetap tidak percaya, dia tetap menolak kasih Kristus, dia tetap menolak Allah. Dia tidak percaya kepada karya Kristus di kayu salib untuk menebus dosanya. Maka pada saat itu juga dia sudah tidak punya lagi kesempatan untuk diselamatkan, dan dia hanya akan menerima penghakiman dalam kebinasaan kekal. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada reinkarnasi. Manusia ditentukan oleh Allah hidup satu kali untuk bisa merespon kasihnya, dan setelah itu dia mati dan dihakimi. Mereka yang mati di dalam Tuhan akan diangkat saat bunyi sangkakala dan kemudian dihakimi oleh Kristus. Dihakimi untuk apa? Bukan untuk masuk neraka, tetapi untuk menerima mahkota dan upah kerajaan. Masuk di dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Dan kemudian nanti akan datang bersama Kristus, turun ke bumi ini dan memerintah di dalam kerajaan damainya. Sampai kepada langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, kekal selama-lamanya. Tetapi kepada mereka yang menolak kasih Allah, tidak memberi diri untuk bertobat, tidak mau menerima pengampunan dosa dari Kristus Yesus,
dan tidak mau percaya kepada Kristus sebagai jalan keselamatan dan kebenaran, maka dia akan dihakimi terpisah dari Allah selama-lamanya di neraka. Inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada mereka-mereka yang menolak Kristus. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Artinya Tuhan akan datang segera. Wow. Barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, dia sudah dikutuk. Jadi tinggal tunggu waktunya dia mati, dia terkutuk selama-lamanya di dalam neraka. Jadi kesempatan kita hanya terbatas. Berapa lama kita hidup? Persoalannya tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang. Kalau kita tahu ajal itu datang, kita masih bisa berleha-leha dan bentar lagi aja lah, nanti udah mau tua. Banyak orang-orang bilang, ngapain sekarang sih serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, ntar aja kita masih bisa menikmati hidup ini. Tapi persoalannya kita tidak tahu kapan ajal itu datang menjemput kita. Itulah yang saya katakan, dia bersifat temporer. Hanya pada waktu kita hidup. Dan waktu itu adalah sekarang bila engkau mendengar suaranya hari ini. Hari ini adalah keselamatan bila engkau mau bertobat. Hari ini artinya ada satu sense of urgency. Satu keadaan di mana itu mendesak untuk kita mengatakan, saya mau menerima. Saya mau merespon kasih Kristus. Yohanes pasal yang ke-13 ayat pertama. Yesus berkata, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, sekarang mari kita melihat kepada mereka yang percaya, yang meresponi kasih Kristus. Firman Tuhan berkata, ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Wah, ini kabar baik. Frasa sampai kepada kesudahannya bermakna paripurna. Di dalam bahasa Yunani kita dengar kata tetelestai, it is finished, sudah selesai. Sudah selesai secara komprehensif, secara menyeluruh, penuh, sempurna. Tidak bisa lagi ditambah dan tidak bisa lagi dikurangi. Kasih Allah itu sampai kepada akhirnya, kesudahannya, paripurna. Kita tidak menerima kasih yang terpotong-potong, kasih yang coak atau yang rusak, tidak. Kasih yang utuh, sempurna, dan sudah selesai. Dia mengasihi umat kepunyaannya sebesar yang ia sanggup kasihi. Dan kalau kita tahu bahwa kemampuan Allah mengasihi manusia, dikatakan oleh Yesus, kamu bahkan harus mengasihi musuh-musuhmu. Artinya kemampuan kasih Yesus itu begitu besar. Dan dia katakan, dia mengasihi kita sesuai dengan kemampuan dia mengasihi kita. Wah, artinya tidak mungkin kita akan gagal dikasihi Tuhan. Kita ini akan menjadi objek kasih Tuhan yang sempurna. Dia senang terhadap kita yang sudah menerima Yesus Kristus. Sungguh suatu kabar baik. Kita ini utuh dicintai Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih. Dia mencintai semua orang yang menerima keselamatannya. Hal kedua tentang sampai kepada kesudahannya berarti sampai akhir hidup kita. Tuhan akan terus mengasihi orang pilihannya. Dan ia tidak membenci orang-orang yang telah ditebusnya itu. Nah, sekarang kita bisa mengatakan begini. Kan tadi kasih Allah itu terbatas kepada orang yang belum terima Tuhan. Kalau mereka mati, sudah tidak ada lagi kesempatan. Terus bagaimana dengan kita? Kan dikatakan sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada akhir hidup kita. Nah, luar biasanya ini. Apa tujuan kita? Karena kata kesudahan di situ ada bermakna tujuan. Telos. Tujuan. Tujuan berarti apa tujuan kita? Bersama dengan Allah. Betul? Nah, kalau begitu, sewaktu kita hidup, kita menjadi objek kasih Allah. Pada waktu kita mati, kasih Allah itu lanjut terus. Jadi waktu kita ada dalam kekekalan, kasih Allah itu lanjut terus. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia mencintai kita. Dia akan menerima kita apa adanya. Dan dia terus akan menyempurnakan kita. Dan akan membawa kita menerima apa yang dia janjikan. Wah,
Sekarang kita mengerti bahwa di dalam kekekalannya pun kasih Allah itu tetap kepada kita. Dan inilah yang menjadi jaminan kita untuk kita terus taat melakukan firman Tuhan dengan setia selama kita hidup. Kita mengasihi saudara-saudara yang seiman dan terus-menerus memberitakan kasih Yesus kepada mereka-mereka yang belum pernah mendengar akan berita Injil. Kiranya Natal ini semakin mendorong kita untuk memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini. Mari kita manfaatkan kesempatan yang terbatas ini. Jika sudah tiba ajal nanti, tidak ada lagi kesempatan kedua untuk meresponi kasih Kristus. Dan biarlah Natal ini akan membuat kita punya kerinduan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada sekitar kita, agar mereka tidak berakhir nanti di dalam neraka. Apakah Anda tega bila orang-orang yang Anda kenal akhirnya binasa, terpisah dari Allah, karena selama umur hidup mereka, kita tidak pernah memberi kesempatan mereka mendengar satu kali pun akan kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Natal mengingatkan kita akan kasih-Nya yang sudah diberikan. Dan ingat, kesempatan itu terbatas. Mari manfaatkan hari ini. Bapa di surga, aku bersyukur telah merespon kasih Kristus sehingga aku adalah orang pilihan dan Engkau kasihi. Aku yang tidak layak telah Engkau pilih untuk membawa nama-Mu dan kemuliaan-Mu kepada dunia. Aku bersyukur dipercaya membawa terang-Mu kepada dunia yang gelap ini. Kiranya bulan Natal ini Tuhan menjadi momen yang sangat khusus untuk terus bisa menikmati dan menyaksikan kasih-Mu kepada saudara-saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.